Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membahas dan menyajikan hasil pengamatan saya pada kegiatan 3 yaitu kadar hemoglobin. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Yunita Sembung, NIM 1813041014, kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun tujuan dari pengamatan kali ini yaitu mengetahui kadar hemoglobin dengan menggunakan kertas talkuis dan cara salt. Alat dan bahan: 1. Buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lainnya yang relevan. 2. Informasi dari narasumber. 3. Bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan: jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. 1. Apakah kelemahan masing-masing cara pengukuran kadar hemoglobin? Jadi di sini saya ada mencantumkan keuntungan dan kerugian. Namun saya akan membahas mengenai kerugiannya saja. Nanti audiens sampai bisa dibandingkan atau di-compare dengan keuntungannya. Yang pertama, Kalfikis method. Jadi, kerugiannya hanya kertas saring yang disediakan dalam jumlah terbatas yang dapat digunakan. Yang kedua, hasilnya dipengaruhi oleh pencahayaan, ukuran, dan ketebalan bercak darah, suhu, dan kelembaban. Lalu, ada metode copper sulfate method. Itu kerugiannya tidak akurat, hanya memberikan kisaran kadar hemoglobin, membutuhkan reagen yang selalu baru, dan pemberian larutan yang harus dilakukan sesuai standar. Lalu metode lainnya adalah Löwenbräu Comparator. Itu kerugiannya interpretasi yang subjektif, lalu mahal, membutuhkan pengenceran yang tepat dan pipet yang dikalibrasi, perlu dibaca dalam cahaya alami, dan membutuhkan darah yang banyak. Selanjutnya ada teknik Sally. Kurang akurat kerugiannya, warnanya yang dikembangkan tidak stabil, variabilitas antara pengamat, pengguna pemipetan manual, rawan kesalahan, tidak ada standar internasional. Lalu ada direct Signament hemoglobin method. Kerugiannya memakan waktu, hasil kekentalan menyebabkan perbedaan hasil, lalu ada ketergantungan sianida yang beracun. Selanjutnya ada metode color scala. Kerugiannya itu adalah variabilitas antar pengamat. Lalu ada Hemoku. Itu kerugiannya itu menggunakan kuvert sekali pakai yang membuat harganya mahal. Yang terakhir ada automated analyzer. Itu bergantung pada lab dan membutuhkan transport dari sampel ke lapangan lab. Harganya juga mahal. 2. Apakah fungsi dari hemoglobin? Jadi di sini sambil diperhatikan ada gambar animasi dari tipikal sel darah merah dalam sistem sirkulasi pada manusia. Lalu ada systematic visual model oxygen binding process dari hemoglobin. Lalu ada struktur dari hemoglobin. Jadi fungsi dari hemoglobin ada 7. Yang pertama sebagai pembawa oksigen. Yang kedua pembawa karbon dioksida. Ketiga memberi warna merah pada darah. Keempat mempertahankan bentuk sel darah merah. Kelima, bertindak sebagai penyangga. Keenam, berinteraksi dengan ligan lainnya. 7. Degradasi hemoglobin mengakumulasi katabolit yang aktif secara fisiologis. 3. Apakah yang terjadi jika tubuh kekurangan hemoglobin? Di sini ada 2 gambar yang bisa kita amati. Yang pertama, ini adalah sel darah merah yang normal, yang dimana berisikan normal hemoglobin yang melewati blood vessel atau pembuluh darah. Lalu, sebelah kanan ada 2 tangan. Nah, di samping kiri itu merupakan orang yang tidak terkena anemia, dan di samping kanan itu merupakan tangan orang yang terkena anemia. Lalu apakah yang terjadi jika tubuh kekurangan hemoglobin? Jika suatu penyakit atau kondisi mempengaruhi produksi sel darah merah dalam tubuh, kadar hemoglobin bisa turun. Sel darah merah yang lebih sedikit dan kadar hemoglobin yang lebih rendah dapat menyebabkan orang tersebut mengalami anemia. Anemia yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Gejala yang dapat berupa kelelahan, kulit pucat, sesak napas, pusing, ataupun detak jantung yang cepat. Pengobatan tergantung pada diagnosis utama. Suplemen zat besi dapat digunakan untuk kekurangan zat besi. Suplemen vitamin B dapat digunakan untuk kadar vitamin yang rendah.
4. Faktor apakah yang umumnya merupakan penyebab kekurangan hemoglobin? Yang pertama, kekurangan gizi. Tubuh bisa mengalami kekurangan hemoglobin jika kekurangan asupan vitamin dan mineral tertentu. Salah satu nutrisi yang berperan penting dalam menghasilkan hemoglobin dan sel darah merah adalah zat besi. Jika tubuh kekurangan zat besi, sel darah merah akan sulit diproduksi. Akibatnya, kadar hemoglobin dalam tubuh akan berkurang. Selain karena kekurangan zat besi, kadar hemoglobin di dalam tubuh juga akan bisa berkurang. Seperti itu. Yang kedua, kehamilan. Kehamilan bisa menyebabkan hemoglobin rendah. Penurunan hemoglobin atau anemia yang tergolong berat saat hamil bisa menyebabkan janin lahir dengan berat badan lahir prematur, mengalami anemia, ataupun mengalami gangguan tumbuh kembang setelah lahir. Yang ketiga, kehilangan darah. Kadar hemoglobin rendah juga bisa dialami oleh orang yang kehilangan banyak darah, misalnya akibat cedera berat atau luka, perdarahan saat operasi, perdarahan pada saluran cerna, misalnya akibat tukak lambung, wasir, ataupun kanker usus, lalu buang air kecil berdarah, menstruasi, dan yang terakhir terlalu sering melakukan donor darah. Yang keempat, kelainan darah. Kabar hemoglobin rendah dapat menandakan adanya kelainan darah. Salah satunya adalah thalassemia. Penyakit ini umum bersifat turunan. Gejala thalassemia merupakan perubahan bentuk tulang, terutama di bagian wajah, sering merasa lelah ataupun kurang bertenaga, warna urin gelap, gangguan tumbuh kembang, serta kulit tampak pucat. Selain thalassemia, kelainan darah yang juga dapat menyebabkan Hb rendah adalah kanker darah atau leukemia dan limfoma. Yang terakhir, penyakit kronis. Ada beberapa penyakit kronis yang bisa menyebabkan kadar hemoglobin rendah, di antaranya gagal ginjal kronis, sirosis, hipotiroidisme, gangguan susum tulang, serta infeksi malaria. Penyebab hemoglobin rendah ini terbilang beragam dan tidak menimbulkan gejala. Namun, orang yang mengalami kekurangan hemoglobin terkadang akan menderita gejala anemia berupa kelelahan, lemah, pusing, kulit dan gusi yang pucat, sesak napas, jantung berdebar, serta pandangan yang berkunang-kunang. 5. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang? Yang pertama, yang kita tahu pasti yang pertama itu adalah perdarahan. Pada saat tubuh kehilangan darah dalam waktu yang lama, tubuh tidak dapat mengabsorpsi cukup besi dari usus untuk membentuk hemoglobin secara cepat. Ketika mengalami perdarahan yang sangat cepat, tubuh akan berusaha mengganti cairan plasma dalam waktu 1-3 hari yang akan menyebabkan konsentrasi sel darah merah menjadi rendah. Bila perdarahan tidak berlanjut, maka dalam waktu 3-6 minggu, konsentrasi sel darah merah akan kembali ke keadaan yang normal. Maka terbentuklah sel darah merah yang berukuran jauh lebih kecil dari ukuran normalnya dan mengandung sedikit hemoglobin. Keadaan inilah yang dapat menimbulkan anemia. Yang kedua, kelainan pada sel darah merah. Kelainan sel darah merah seringkali didapat secara keturunan. Sel-sel darah merah bersifat rapuh sehingga akan mudah pecah ketika melewati kapiler, terutama ketika melalui limpa. Kelainan sel darah merah dapat berupa ukuran yang sangat kecil dan berbentuk sferis. Terdapat kandungan hemoglobin abnormal dalam darah, serta reaksi antibodi yang abnormal dalam darah yang menyebabkan rapuhnya sel darah merah. Keadaan anemia yang parah dapat terjadi ketika mengalami keadaan tersebut, seperti kecelakaan tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada usia. Semakin bertambahnya usia, semua fungsi organ manusia akan semakin mengalami penurunan fisiologis, termasuk penurunan sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah. Selain itu, kemampuan sistem pencernaan dalam menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama dalam hal ini adalah Fe juga berkurang, sehingga ketika terjadi perdarahan atau ketika melakukan aktivitas berat, orang tua atau usia lanjut mudah mengalami penurunan kadar hemoglobin. Yang terakhir yaitu aktivitas fisik. Kegiatan fisik yang berat seperti olahraga dapat meningkatkan resiko penurunan kadar hemoglobin. Hal ini dikarenakan saat berolahraga meningkatkan kebutuhan metabolik sel-sel otot, di mana dalam sistem metabolik tubuh dibutuhkan oksigen yang memadai, sedangkan oksigen dibawa oleh hemoglobin itu sendiri. Produksi hemoglobin juga dapat menurun jika membentuk hemoglobin yaitu Fe dalam tubuh yang tidak memadai.
Terima kasih telah menonton video kali ini mengenai kadar hemoglobin. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian bila mana ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.